Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Azizah dengan NPM 2313041068. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan 2 yaitu keterampilan menjelaskan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan disiapkan dulu ya untuk bahan belajarnya. Sembari ibu menyiapkan. Baik, ibu awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat semuanya ya? Sehat, Tidak ada yang Ibu. sakit ya? Tidak Ibu. Sudah tidak ada yang batuk lagi? Tidak, Ibu. Pilek sekarang pilek. Oh, sekarang pilek. Ganti ya? Ya. Baik. Sudah sarapan? Belum Ibu. Belum. Kenapa belum sarapan? Karena bangunnya kesiangan Ibu. Karena nafsu mau Karena sarapan bekalnya pagi. ketinggalan. Ya ampun, tadi ditinggalin apa? Ketinggalan. Gak diantar bekalnya? Gak tahu Bu. Baik. Mungkin Ibu presentasi dulu ya. Yang pertama Desmita hadir, Ibu. Hadir. Agnia hadir, Ibu. Hadir. Sinta hadir, Hadir Ibu. Rosi hadir. Hadir Ibu. Baik, hadir semua ya anak-anak. Mungkin sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Baik, Sinta silakan untuk memimpin. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kami kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Sinta. Nah, hari ini kita masih ada di bab teks prosedur. Ada yang masih ingat apa sih teks prosedur itu? Saya Ibu. Baik, Rosi silakan. Baik, teks prosedur itu merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tata cara dalam melakukan sesuatu Ibu. Baik, tata cara atau langkah-langkah membuat sesuatu ya? Iya, membuat sesuatu. Baik, baik ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Rosi mengenai teks prosedur merupakan langkah atau tata cara membuat sesuatu. Nah, di sini kalian ada nggak sih yang pernah membuat mie instan? Ada. Pasti ya. Makanan wajib kayaknya ya. Iya, Ibu. Enak enak. Mungkin Desmita bisa dijelaskan gimana sih kalau Desmita membuat mie instan, langkah-langkahnya apa aja gitu? Kalau yang pertama itu kita membuka bungkus dari mie instan, lalu kita mengeluarkan bumbu-bumbu dan mie yang ada di dalam kemasan. Lalu setelah itu kita memanaskan air. Jika sudah memanaskan air, kita menaruh mie tersebut ke dalam air yang mendidih. Air yang mendidih ya. Ya, lalu ketika sudah 3 menit, mie ditaruh di piring, lalu bumbu-bumbunya disertakan, lalu diaduk, lalu dimakan Ibu. Baik, betul sekali ya. Kurang lebih sama ya. Sama nggak yang lain? Langkah-langkahnya seperti itu. Sama, Ibu. Sama ya. Di sini juga sudah tertera ya cara memasak mie instan. Siapa sih yang nggak tahu ya tata cara memasak mie instan? Nah, itu merupakan salah satu contoh dalam membuat teks prosedur ya. Ibu. Selanjutnya, mungkin kita akan sedikit mengulas yang tadi sudah disampaikan oleh Rosi mengenai materi kita minggu lalu, yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Sudah betul ya Rosi? Teks ini terdiri dari tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Nah, tujuannya yaitu untuk membuat atau melakukan sesuatu. Sama ya mengenai teks prosedur. Selanjutnya terdapat struktur dari teks prosedur. Itu ada apa aja Agnia? Tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang tersebut. Baik, betul sekali. Nah, tujuan ini berisi mengenai apa sih yang akan dilakukan dalam suatu teks tersebut ya yang akan dibuat. Nah, mengenai material itu
apa aja bahan yang akan digunakan ya tentunya. Di dalam teks prosedur itu pasti ada seperti alat-alat yang sudah disampaikan oleh Desmita tadi. Kita menggunakan panci untuk merebus air gitu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Nah, ini berisi gimana sih tahapan-tahapan kita dalam membuat prosedur tersebut. Misalnya tadi Desmita yang pertama adalah membuka bungkusnya terlebih dahulu, lalu mengeluarkan bumbu-bumbunya. Nah, itu termasuk dalam langkah-langkah pembuatan teks prosedur. Nah, selanjutnya yaitu penegasan ulang atau penutup, yaitu berisi simpulan atau manfaat jika berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Nah, selanjutnya merupakan ciri-ciri teks prosedur, yaitu yang pertama mengadu kata kerja aktif. Apa sih kata kerja aktif itu, teman-teman? Kata kerja yang sedang yang untuk merujuk apa? perbuatan. Betul. Tindakan. Contohnya apa tuh? Memasukkan mie instan ke dalam panci misalnya. Betul sekali, Rosi, memasukkan mie instan ke dalam panci. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Keren banget ya. Sangat interaktif sekali anak-anak hari ini. Yang kedua yaitu bersifat universal, alias setiap orang dapat mengikutinya. Berarti langkah-langkah yang dijelaskan dalam suatu teks prosedur itu mudah dipahami gitu ya. Yang ketiga yaitu mengadu tahapan atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu. Yang tadi sudah contohnya disampaikan oleh Desmita, merupakan langkah-langkah teks prosedur. Yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, ukuran dan sebagainya. Nah, ini contohnya itu seperti kata selanjutnya, yang kedua, masukan, seperti itu ya. Itu merupakan contoh dari menggunakan kata keterangan yang menyertakan rincian. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat perintah imperatif. Contohnya apa? Bisa dibaca? Tuangkan, jangan, masukkan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Rosi ya. Yang keenam yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan setiap tahapan. Seperti yang Ibu tadi sudah sampaikan, ada selanjutnya, setelah itu, lalu, kemudian dan sebagainya. Nah, di sini terdapat langkah-langkah membuat teks prosedur. Yang pertama, apa? Aknya bisa dibaca? Menentukan judul, Ibu. Baik, yang kedua, Membuat tujuan. Yang ketiga, buat daftar arah dan bahan. Yang keempat, menyusun langkah-langkah. Yang kelima, menyempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. baik, terima kasih Aknya. Jadi simpulan, Ibu. Simpulan ya. Ya, Ibu. Nah, setelah materi yang Ibu sudah sampaikan, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai teks prosedur? Cukup ya, sudah cukup jelas ya materi yang disampaikan. Ya, Ibu. Nah, di sini terdapat cara daftar SIM online di SIM Korlantas. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks prosedur. Mungkin bisa supaya lebih jelas ya. Nah, menurut anak-anak nih, bagian mana nih yang termasuk ke tujuan teks prosedur? Ada yang tahu nggak? Tujuan. Judul yang atas cara daftar SIM online. Ya, betul sekali. Tujuannya adalah untuk menginformasikan bagaimana sih cara daftar SIM online di SIM Korlantas. Nah, itu termasuk ke dalam tujuan ya. Nah, kalau langkah-langkah Yang poin 1 sampai poin 5. Iya, betul, ada 5 ya. Betul sekali anak-anak. Ini merupakan poin-poin. Nah, biasanya memang untuk teks prosedur itu dijelaskan ada yang berupa poin-poin atau bisa juga dalam bentuk paragraf ya. Nah, dalam contoh ini adalah poin, disampaikan menggunakan poin. Nah, untuk ciri-ciri apa lagi nih yang ada di dalam poster ini? Tidak terlihat, Ibu. Kurang jelas ya?
selanjutnya. Tadi kata selanjutnya itu salah satu contoh dari apa? Konjungsi, Bu. Betul sekali. Nah, mungkin sudah cukup dipahami ya mengenai teks prosedur dan juga cara mengamati nih bagaimana kalian menentukan yang mana sih tujuan, yang mana langkah-langkah, yang mana konjungsi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Nah, mungkin kalau cukup kita cukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini mengenai teks prosedur. Nah, untuk penugasan, Ibu mau kalian membuat suatu teks prosedur nih berkaitan dengan hal-hal yang sering kalian lakukan seperti tadi yang dijelaskan oleh Desmita mengenai membuat mie instan, gitu ya, paham? Nah, bisa ditulis ya tugasnya, yaitu membuat teks prosedur untuk temanya atau judulnya itu bisa kalian pilih sendiri ya, berkaitan dengan apa yang ada di kehidupan sehari-hari saja. Ibu, siap Ibu. Membuat mie boleh Ibu. Kan tadi sudah, jadi jangan selain membuat mie ya. Masak nasi, Bu. Boleh Rosi. Buat bolu. Boleh, Mas kita suka buat bolu ya sepertinya. Ibu saya suka buat bolu. Baik, boleh sekali ya. Mungkin nanti tugasnya ditulis dalam bentuk di karton mungkin ya, bisa digambar sekreatif mungkin. Akan kita atau kelompok? individu saja. Ya, Warnanya boleh warna apa, Ibu? boleh warna-warni sesuai kesukaan kalian. Ya. Apa? Suka warna biru. Siapa suka warna pink? Iya ya. Baik, itu ya tugasnya. Kapan kita mata pelajaran bahasa Indonesia lagi? Jumat Ibu. Baik, hari Jumat ya. Jumat berarti 3 hari lagi. Mungkin cukup ya waktunya untuk membuat di karton. Ya cukup Ibu. Baik, mungkin dikumpulnya hari Jumat. Jumat kita berarti siang ya. Ya Ibu. Baik, berarti hari Jumat nanti tugasnya adalah kalian setelah mengumpul itu dipresentasikan ke depan. Siap Ibu. Baik, itu dia tugas untuk minggu ini. Selanjutnya merupakan mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Siapa nih? Rosi, boleh, silahkan. Baik Ibu. Saya izin menyimpulkan Ibu terkait pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita belajar mengenai teks prosedur. Kemudian teks prosedur itu merupakan teks yang berisi cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Kemudian teks prosedur ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yaitu yang pertama ada tujuan menulis teks prosedur, kemudian menggunakan kalimat-kalimat imperatif, kemudian menggunakan konjungsi sebagai penghubungnya, kemudian juga menggunakan kata-kata yang merujuk pada ukuran atau kata-kata yang merujuk pada ukuran, misalnya menggunakan 500 ml air begitu Ibu. Kemudian kemudian teks prosedur. Kemudian kita ada tugas untuk membuat teks prosedur di dalam sebuah karton dan nanti akan kita presentasikan pada hari Jumat itu. Baik, betul sekali ya Rosi. Tadi ada ciri-ciri dari teks prosedur, ada tujuan, ada kata imperatif, konjungsi. Mungkin ada yang bisa melengkapi nih jawaban dari Rosi, simpulan dari Rosi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik. Silakan Sinta. Jadi intinya teks prosedur itu kan adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau cara membuat sesuatu gitu ya Bu. Terus tadi juga
juga sudah dijelaskan bahwa dalam teks prosedur itu ada struktur. Nah, terus strukturnya itu yang pertama ada tujuan, terus ada materinya, ada langkah-langkah, terus ada Material ya. penegasan ulang. Oh ya, material itu. Tuh, terus tadi juga disampaikan tentang contohnya membuat mie instan. Iya, betul sekali. Kita buat terus tadi. Baik, cukup ya. Betul sekali, tadi ada struktur, ciri-ciri, lalu langkah-langkah yang sudah dicontohkan oleh Desmita. Mungkin cukup ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita masih berada di bab teks prosedur. Minggu depan kita akan belajar menyimak ya. Kita akan menonton video, nanti akan Ibu sediakan atau nanti Ibu akan kirimkan materinya. Mungkin cukup untuk pagi hari ini. Silakan. Tadi siapa yang memimpin? Sinta, Ibu. Baik, silakan untuk doa menutup dulu ya. Baik, Ibu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, aku ingin kita berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada Sinta. Mungkin bisa dipahami untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila apa yang Ibu sampaikan kurang jelas atau masih sulit untuk dipahami. Semoga bisa belajar sama-sama ya. Untuk minggu depan kita masih berada di teks prosedur. Mungkin cukup Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih. Semangat ya untuk pelajaran selanjutnya. Ya, Ibu. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmiani sebagai observer lisan Saudara Latifatul Azizah dengan NPM 231304 1068. Baik, saya akan menjelaskan terkait hasil penilaian praktik keterampilan menjelaskan Saudara Latifah. Yang pertama itu poin kejelasan. Saudara Latifah sudah menyadari adanya keterbatasan pembendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki oleh siswa, sehingga Saudara Latifah tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Kemudian Saudara Latifah juga menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan berlebih-lebihan. Terkait keterampilan penggunaan contoh dan ilustrasi, Saudara Latifah sudah memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam menjelaskannya. Kemudian Saudara Latifah juga menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan tersebut. Dan yang terakhir, Saudara Latifah ini juga sudah menggunakan contoh yang sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Terkait aspek pengorganisasian, Saudara Latifah sudah menunjukkan dengan jelas pola dan struktur sajian. Kemudian khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi atau hukum dan juga rumusnya. Kemudian Saudara Latifah juga sudah memberikan ikhtisar butir-butir yang penting baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Saudara Latifah sudah melakukan hal tersebut. Namun Saudara Latifah ini kurang mengadakan variasi suara untuk memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasannya, sehingga poin tersebut tidak dilaksanakan oleh Saudara Latifah. Kemudian Saudara Latifah sudah mempraktikkan butir-butir penting dalam penjelasan yang lebih ditekankan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain atau menyebutkan satu demi satu contoh tersebut. Kemudian Saudara Latifah juga sudah memberikan penekanan yang berbeda dengan menggunakan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian poin yang terakhir, Saudara Latifah sudah memberikan tekanan juga dengan menggunakan gambar-gambar, demonstrasi atau benda sebenarnya. Kemudian untuk aspek balikan, Latifah sudah mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Dan poin terakhir, Saudara Latifah sudah menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan tersebut.
Simpulannya, Saudara Latifah sudah cukup baik dalam mempraktikkan keterampilan menjelaskan hanya pada poin pengorganisasian, yaitu mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan yang belum tercapai. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.